Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi yang kedua ini, ya Bapak Ibu, ya mengenai haji tanpa antri, mengenai haji. Karena tadi sudah saya sampaikan bagaimana saya menyusunnya sehingga saya bisa merealisasikannya di tahun 2023 bisa haji tanpa antri, juga bisa mewujudkannya di tahun 2004 beserta rombongan. Nah, juga umroh juga termasuk juga umroh. Saya juga bisa mewujudkan umroh itu tanpa waktu itu tanpa melalui biro. Di tahun 2000 kemarin 2003, 2004 juga saya tanpa biro, tapi legal. Nanti akan saya jelaskan. Karena saya pernah belajar di tahun sejak 2018 itu saya belajar umroh backpacker. Jadi begini, haji itu terbagi menjadi, kalau haji memang terbagi menjadi 3 ya kan, tamato, qiran, ifrad. Tapi selain haji yang dimaksud dengan tamato, qiran, ifrad itu terbagi menjadi yang resmi ya. Resmi itu terbagi menjadi 3 juga. Haji reguler, terus haji plus yaitu PIHK. Kalau haji reguler itu kan antrian Kemenak, kita antri 40 tahun, 35 tahun, 25 tahun. Sempat saya tanya itu daftar haji itu 35 tahun terus 25 tahun menjadi 35 tahun. Itu haji reguler. Biaya haji pendaftaran 30 juta haji reguler. Antrinya itu tadi, pelunasan sampai 65 juta. Tapi ngantrinya 35 tahun, 65 tahun. Tapi sebenarnya haji reguler yang dikeluarkan oleh pemerintah itu senilai 98 juta. Kenapa kita harus melunasinya 65 juta? Karena mendapatkan dana manfaat. Itu yang saya ketahui, dana manfaat. Itu pun belum kalau kita haji tamato, bayar damnya. Belum nanti kita ikut KPIH, misal Muhammadiyah atau apa dan apa itu belum. Kalau kita nggak ikut KPIH, kita tidak ada pendampingan haji di sana. Udah dilepas gitu aja. Nggak ada. Harus ikut KPIH. KPIH Asia atau KPIH lembaga ini, KPIH apa. Itu yang haji reguler. Lalu yang kedua adalah haji PIHK. PIHK itu haji plus. Nah, penyelenggara ibadah haji khusus PIHK. Itu antrinya 5 tahun. Itu harganya sekarang itu berapa? Berapa Mas? 250 juta. 250 juta. Lalu yang ketiga, yang resmi, haji mujamalah. Tahu haji mujamalah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mujamalah? Nggak ada. Mujamalah itu haji furoda. Haji visa furoda, panggilan kerajaan yang ditujukan kepada tamu undangan kerajaan. Haji furoda. Tapi kenapa orang-orang biasa bisa beli haji furoda? Nah, itu karena diperjualbelikan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Kalau saya pernah ngikut rapat di Timur Tengah, nggak sengaja saya diajak rapat tentang visa. Itu pemegang visa mujamalah itu namanya tangan kanannya Muhammad bin Salman, itu nggak sengaja, pelan-pelan aja. Itu Umar Bagadab sama Umar Whisky yang saya dengar, entah itu benar atau salah. Tapi memang waktu itu memang ini orang-orang gede yang memang jual haji furoda, mereka muasasah dan syarikah. Mereka ini yang saya ikuti waktu itu, yang di tahun 2003 saya diajak itu, mereka adalah muasasah dan syarikah. Dan dia memang biasa memberangkatkan haji, jual haji furoda, umroh dan lain sebagainya. Dari situlah saya tahu. Sebelumnya sih memang sudah tahu, tapi semakin tahu sumber-sumbernya. Nah, haji yang lain, yaitu selain seperti yang saya berangkat di tahun 2023 adalah haji mandiri. Saya berangkat sendiri atau disebut bisa haji backpacker lah, boleh lah. Di tahun 2016 itu ada Hamim, ada
ada Ustadz Fauzan, saya tahu Ustadz Fauzan, saya tahu perjalanannya juga saya tahu, dia nempuh dari mana-mana. Insya Allah saya sedikit banyak tahu, dan saya pernah ketemu di bulan Oktober juga di sana. Beliau sedang umroh bawa sepeda lipatnya. Saya pura-pura nggak tahu, tapi saya tanya, ada jemaah-jemaah Indonesia yang naik sepeda juga, itu termasuk haji. Mereka belum haji waktu itu, tapi Ustadz Fauzan di tahun 2022 memang haji. Kenapa bisa haji? Sebenarnya yang dipakai bukan visa haji, yang dipakai visa ziarah, visa pelancong kalau namanya orang Malaysia. Tapi kenapa bisa haji? Kenapa bisa haji? Ustadz Fauzan itu, ada yang pernah dengar ceritanya Ustadz Fauzan di sini? Ada nggak? Ada yang kenal Ustadz Fauzan? Ada yang tahu? Belum pernah? Nah, saya ceritakan sedikit. Kenapa orang yang naik sepeda itu di tahun 2022 waktu pandemi, setelah pandemi itu dia bisa haji? Dan yang dipakai bukan visa haji. Sebenarnya nggak bisa haji. Sampai sana itu diwawancarai oleh TV Arab Saudi, karena beliau bisa bahasa Arab ya. Sebenarnya dia nggak bisa haji, nggak dapat kuota. Ini waktu pandemi, nggak ada haji yang namanya jalan kaki waktu itu tahun 2022 naik sepeda itu. Tapi beliau ada yang membelikan namanya izin haji, namanya tasrih Arafah. Harganya bervariasi. Itu bisa didapatkan di aplikasi Nusuk di pemerintah Arab Saudi. Kita bisa download aplikasi Nusuk. Nah, dia bisa haji menggunakan, ada yang bayari, namanya tasrih. Dan kenapa travel banyak sekali menjual haji tanpa antri, langsung berangkat, padahal bukan furoda. Kalau PHK jelas antriannya 5 tahun, tapi kenapa bisa menjual haji? Nah, itu yang dijual apa sih sebenarnya? Kok bisa gitu kan? Ada yang 180 juta, ada yang 200 juta, ada yang 300, ada yang 275 juta. Itu sama yang dipakai, visanya sama yang dipakai orang-orang di tahun-tahun lalu sebelum Ustadz Fauzan ini berangkat tuh, travel menggunakan visa itu. Dan dia bermain di sana, ada oknum yang memang menjual belikan izin Arafah. Sempat terjadi crash yang namanya izin di mana namanya di tenda-tenda tersebut. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu. Lalu saya berangkatnya pakai apa? Nah, saya juga sama pakai itu. Sebenarnya itu boleh nggak sih dipakai untuk haji kan gitu kan? Sebenarnya pemerintah Arab Saudi dan pemerintah kita melarang, karena itu bukan visa haji. Yang visa haji adalah ada 3. Visa haji reguler, PIHK, haji khusus, terus mujamalah, panggilan. Mujamalah ini juga banyak bermasalah juga kalau kita nggak teliti, karena banyak yang menjual haji mujamalah ini visanya bukan visa mujamalah, tapi visa yang lain. Dijualnya visa mujamalah, harganya 500 juta, 400 juta. Seperti itu. Ini singkat tentang haji. Pertanyaan dari Oh, ini pertanyaan, ya. Ini singkat dari masalah haji. Sudah paham ya, Ustaz ya? Jadi saya menggunakan visa apa? Memang bukan visa haji. Sebagaimana travel yang gunakan itu memang bukan visa haji. Tapi kenapa bisa haji? Selalu saya sampaikan kepada jemaah dan kepada kawan-kawan saya yang kemarin juga berangkat, dan sering sekali saya menyampaikan bahwa ibadah haji, umroh khususnya haji ini itu sangat berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Haji reguler juga sama. Tidak ada yang bisa memastikan orang itu ikut haji reguler bisa haji. Bahkan sebagai petugas haji pun, saya punya kenalan kemarin meninggal di tanah haram sebagai petugas haji. Kan belum haji, belum waktunya haji kan. Bulan haji itu kan ada 3 juga bulan haji kan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi waktunya haji kan Dzulhijjah. Kalau belum Dzulhijjah tanggal 8 kita tarwiyah atau tanggal 9-nya untuk wukuf di Arafah kan belum haji. Ketika kita sudah berangkat kok haji 40 hari, 35 hari. Ya kan? 40 hari ngapain aja? Ya di sana nunggu waktu hajinya tanggal 9 atau tanggal 8 ketika kalau mau ngambil sunnah tarwiyah. Kan itu aja. Kalau belum waktunya ternyata meninggal kan belum haji. Belum bisa dikatakan bisa melaksanakan ibadah haji dan harus dibadalkan.
Nah, makanya selalu saya sampaikan bahwa ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah, bahwa haji ini urusan kita dengan Allah, tapi kita harus merencanakan. Nah, itulah singkat persoalan haji. Jadi saya tidak menggunakan visa haji. Tapi kenapa saya bisa haji? Itu ada step-stepnya, ada izin-izin yang harus kita lalui, langkah-langkahnya juga ada. Kita nggak asal melangkah, kita punya visa itu bisa masuk ke Mekah. Tidak bisa keluar seenaknya sendiri, bisa keluar dari Indonesia. Tetap ada langkah-langkah step by stepnya. Ada. Seperti itu. Ini mau saya jawab pertanyaan kalau Ustadz, Bapak, Ibu, Bapak yang mau ingin bertanya. Saya jawab yang ini nggak disebutin namanya, ya nggak apa-apa. Bagaimana cara bisa umroh cepat? Nah, ini gampang banget sebenarnya, ya kan? Umroh itu kan tidak dibatasin waktu. Kalau haji jelas setahun sekali, nggak mungkin orang bisa haji itu setahun 2 kali, nggak mungkin. Al haju Arafah, rukunnya di Arafah. Kalau nggak bisa masuk Arafah, nggak haji. Kalau selain Arafah ditinggal karena wajib, bisa dibayar dengan dam. Makanya ada namanya haji dam-daman. Dia wukuf di Arafah saja, sisanya dibayar dengan dam. Ada yang seperti itu juga. Nah, petugas haji kalau nggak bisa kan wukufnya, dia kadang ada yang niat hajinya pun tidak pakai ihram, bayar dam juga. Karena sebagai petugas dibayar dam semua. Kalau umroh mudah, umroh itu selama tidak ditutup pelaksanaannya seperti COVID kemarin, ya kan? Ini ibu atau ini siapa kakaknya ini, selama pemerintah Arab Saudi tidak menutup untuk umroh seperti pandemi atau musim haji, peluang untuk ibadah umroh itu sangat terbuka lebar. Apalagi setelah pandemi ini, pemerintah Arab Saudi mempunyai program sebenarnya udah lama, 2030, makanya semua logo yang ada di Arab Saudi, petugasnya, petugas haramnya, petugas kebersihannya, bahkan kepolisiannya, semuanya ada logo 2030. Arab Saudi ini memberi peluang yang sangat mudah bagi siapa saja yang ingin datang, bukan hanya umroh, yang datang. Silakan, MBS ini Muhammad bin Salman berusaha memberikan kemudahan siapa saja yang ingin datang ke tanah Arab, mau wisata maupun ibadah umroh. Lalu kalau dulu sebelum ada kebijakan ini, yang bisa dipakai untuk ke tanah haram, Masjid Nabawi ataupun ke Madinah ataupun ke Mekah itu cuma 1 visa, 2 visa. Visa haji dan visa umroh. Tapi sekarang setelah Muhammad bin Salman memberikan kemudahan untuk izin masuk ke Arab Saudi, itu ada namanya selain visa umroh dan visa haji, itu ada visa turis. Nah, terus ada lagi visa transit. Nah, itu. Kalau visa kerja pasti bisa untuk umroh. Visa kerja, visa belajar juga bisa untuk umroh. Tapi kalau untuk haji butuh proses, visa kerja dan visa pelajar. Tapi untuk umroh ini sangat terbuka lebar. Visa transit bisa didapatkan oleh maskapai Saudi Arabia, yaitu ada 2 maskapai, Saudi Airlines dengan Flynas, itu bisa didapatkan visa transit. Kalau pengen umroh cepat ya pakai itu, karena durasinya cuma 4 hari. Nah, kalau pengen cepet, biaya hemat, bisa pakai itu. Umroh, untuk umroh, ya kan? Bagaimana cara bisa umroh cepat? Nah, ini salah satunya. Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya sampaikan tadi, motivasinya harus terus dibangun, ya kan, bahwa ibadah umroh ini sesuatu yang setara dengan haji. Ayatnya tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya kan, sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak ada wa atimul hajja doang, enggak ada umroh doang kan? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Insya Allah ketika kita mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh dan merencanakan dengan baik, sebagaimana yang saya rencanakan ini kan, saya berusaha mengamalkan apa yang saya rencanakan, insya Allah mudah kok. Tinggal seberapa memprioritaskan
ibadah umrah dan haji kita ini di nomor berapa? Kalau saya tadi kan saya tulis, ya kan? Saya tulis di nomor 1. Contoh saya tadi kan saya kasih kan, umroh haji itu prioritas utama nomor 1. Setiap tahun boleh berubah, prioritas rumah, prioritas hafalan dan lain sebagainya, silakan. Itu yang saya lakukan. Saya tulis prioritas tahun ini apa? Umrohnya sudah tulis umroh. Kan itu tadi hadis qudsinya jelaskan firman Allah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya kan, kalau kita nggak berprasangka baik kepada Allah, bagaimana Allah mau ngasih kemudahan umroh? Kan gitu. Bagaimana untuk bisa melunasi hutangnya? Saya hutang 350 juta 1 tahun lunas. Kalau saya nggak punya prasangka baik dan berdoa kepada Allah baik dan menyusun sunatullah, ya kan harus sunatullah. Rasulullah hijrah aja sunatullahnya ya kan dijaga, keluar pelan-pelan, nggak langsung ke Madinah tapi ke Gua Sur, ya kan sunatullah. Umroh juga sama, harus direncanakan, berdoa, sunatullah. Itulah langkah cepat. Langkah cepat menuju Baitullah. Langkah cerdas bagi saya ya, saya tadi yang saya sampaikan, jual aset yang sekiranya tidak produktif. Ngapain punya aset-aset yang tidak produktif? Motor punya 3, 1 aja cukup, ya kan? Sisanya jalan kaki, sehat. Untuk ibadah. Seperti saya, motor ada ini, daripada buat beli motor baru, motor butut aja mati pajaknya nggak apa-apa, yang penting nggak ketangkap polisi, kan gitu. Ketangkap polisi sampaikan saja, Pak, lah saya belum bisa majekin Pak, yang penting kan platnya masih hidup. Ya, saya sering berdoa aja di sepanjang jalan, baca Quran saya sering Pak, sering Ustaz. Ada razia polisi lewat aja, saya kan ya Allah haji dalam hati saya, umrah, ya kan, motor nggak saya pajakin nggak pernah ketangkap. Beneran, ini serius saya ini, serius. Nah, ya kan, Allah kan kasih kemudahan. Kalau kita merespon Allah dengan cepat kan hadisnya kan itu. Kalau kita merespon sejengkal, Allah merespon lebih cepat sedepak. Hadisnya jelas, firman Allah, hadisnya suci, qudsi, itu diamalkan. Kan gitu. Mana yang harus diutamakan dulu Ustaz? Nah, ini panggil Mas aja lah, bukan Ustaz ya. Biar umroh dulu atau punya rumah dulu. Kalau saya jelas umroh dulu, saya rumah bisa kontrak. Apalagi takmir masjid enak banget, ya kan? Bener nggak Ustaz ya? Tinggal di samping. Iyalah. Kalau saya umroh dulu, bagaimana caranya haji tanpa antri? Nah ini sebentar. Umroh dulu. Ya kan, umroh ini kan sesuatu hal yang wajib. Ya kan, ketika semuanya sudah terpenuhi, apalagi haji sudah terpenuhi, ya Allah, doa di multazam. Multazam itu diambil kata dari lazim, seolah-olah pasti. Ya kan, kita doa nempel di multazam. Ya Allah, rumah, jangankan rumah 1 lantai, 10 lantai dikasih sama Allah kalau Allah ridho, ya kan? Jangankan 1 rumah, 10 lantai dikasih, sama isi-isinya. Saya sudah praktek. Ya Allah, saya punya hutang 350 juta 1 tahun. Ya Allah, bahkan ada sempat saya ini, saking lancangnya saya. Ya Allah, saya pengen istri ya Allah gitu. Mohon maaf. Keluar dari multazam gini, ada bapak-bapak minta tolong anterin anak saya ke multazam. Perempuan Ustaz. Aduh, gimana coba? Nggak dianter, kasihan. Diantar takut saya tergoda. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat baik sambil merem sambil istighfar saya antar doa di multazam. Dia doa di multazam saya jagain, tapi saya nggak nempel, saya jagain. Saya saling membantu. Enggak saya tempel juga ketempel laki-laki lain kan gitu kalau di Ka'bah. Ya kan, daripada ketempel lain mendinglah saya lah gitu kan. Cantik lagi. Saya gini ya kan. Coba bayangin kalau saya itu khilaf. Tapi saya istighfar terus, astagfirullahaladzim, cantik kayak gini. Kalau saya, ya Allah jadikan istriku, ya Allah gitu. Mungkin jadikan istri saya Ustaz. Beneran, tapi saya istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya niat ibadah, ya Allah, bukan yang lain. Dia bilang gitu. Takut saya. Beneran. Kalau orang tawaf Ustaz, saya sendiri, kalau di luar Masjidil Haram, di sini, itu melihat perempuan cantik tergoda. Tapi di sana mungkin karena auranya itu, jangankan tergoda, istighfar terus. Nggak ada hasrat untuk ke situ, beneran. Dempel-dempelan itu kadang saya itu sering doa di multazam itu nggak berdiri, karena jongkok. Karena saya punya trik, nyium hajar aswad itu berkali-kali nganterin jemaah, nganterin siapapun yang saya tolong itu selalu bisa nyium.
Kawan saya anterin bisa nyium ke Multazam juga, saya selalu duduk gini jongkok, bisa berlama-lama. Kalau duduk kan didekap sama orang. Lah yang dekap kan nggak tahu laki-laki sama perempuan. Iya, beruntung sekali gitu loh. Coba kalau doa ada orang cantik suaranya orang Turki nih, ya Allah jadikan istriku. Nambah lagi, bahaya kan? Gitu. Jadi gitu. Kalau mobil motor, ya rumah ya jelas saya umroh. Kalau saya jelas jawab umroh. Karena diijabah semua, apalagi di Rodoh, ma baina baiti min bari Rodoh min rihadil jannah. Antara mimbarku dan antara kamarku, baiti antara kamarku dan mimbarku terdapat taman, di antaranya adalah taman-taman surga. Lalu kita berdoa di taman surga, masa nggak dikasih sama Allah? Ya kan? Aduh. Umroh dulu, ya kan? Kalau mau pengen umroh yang hemat-hemat bisa. Insya Allah. Yang penting jangan terlalu open. Saya bilang sama sahabat-sahabat saya, jangan terlalu open. Tapi kalau yang paket backpacker tapi resmi, ada berapa orang, harga hemat, insya Allah saya bisa merencanakan karena sudah praktek berkali-kali. Bagaimana caranya haji tanpa antri? Nah ini tadi, selain kita menyusun suatu rencana, ini tadi yang saya sampaikan, saya punya komunitas yang namanya Umroh Haji Mandiri, meskipun kayaknya juga diawasi sama pemerintah juga ini kayaknya. Tapi tahun kemarin banyak yang bertanya sama saya, Afwan Ustaz, pengen haji tanpa antrum harganya berapa? Terus biayanya berapa? Terus waktunya berapa lama? Saya jawab dengan lantang, saya tidak jualan haji. Ada WA-nya, saya tidak jualan haji. Kalau ingin berbagi ilmu, saya berbagi. Kalau takut berangkat ke sana, insya Allah nanti kita rencanakan sebuah rencana. Silent saja, ya kan? Tidak usah terlalu open, karena memang sensitif. Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia sedang sensitif. Jangan terlalu open. Nanti ada step dari stepnya. Kalau sudah memang benar yakin ingin mau berangkat dan siap dengan segala kondisi, salah satunya adalah fisik. Haji itu fisik. Haji paling cepat 4 hari. Kalau tidak tarwiyah dan nafar awal, paling tengah-tengah 5 hari. Ada 3 juga, terbagi 3 juga kan? 5 hari. Kalau kita boleh tarwiyah atau nafar awal, atau tanpa tarwiyah nafar sani. Kalau tarwiyah dan nafar sani itu 6 hari, kan gitu. Kok 40 hari? Oh enggak, 6 hari, 4 hari atau 5 hari. Itu fisik semua. Kalau kita mau yang saya sampaikan, harus siap berjalan kaki kurang lebih 35 kilo sampai 50 kilo. Dari Arafah menuju Musdalifah itu 7 sampai 8 kilo. Kalau dari Jabal Rahmah bisa 9 kilo. Dari Musdalifah menuju Mina 5,5 kilo. Dari Mina menuju Jamarat itu kurang lebih 2 atau 3 kilo. Dari Jamarat menuju Masjidil Haram itu 3 sampai 4 kilo. Itu berapa tadi ya? 8 atau 9 taruhlah 9 sama 9 18. Tambah 4 berarti berapa? 24. Tawaf berapa kilo? Kan kita setelah Jumratul Aqobah kita langsung menuju tawaf ifadah, ya kan? Tawaf 7 kali, sa'i panjangnya 600 meter kali 7. Ayo, bayangkan. Kalau kita nanti mabitnya kita harus kembali ke Mina, jalan kaki lagi, ya kan? Panjang. Apalagi kalau kita setarnya dari Masjidil Haram menuju Arafah jalan kaki, itu berapa kilo? Fisik semua. Fisik, mental. Umroh Ramadan dan haji butuh mental. Mentalitas yang, karena kita berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang mohon maaf bahasanya juga kadang keras, meskipun mereka nggak marah. Kadang kita nggak ngerti bahasanya, marah-marah, ya kan? Rebutan tempat itu sesuatu yang kadang di sana itu bukan sulit untuk ibadah, sholat dan lain sebagainya, tapi sulit menahan emosi. Tawaf, makanya haji ya kan nggak boleh namanya rofas, ya kan? Nggak boleh.
nggak boleh berkata kotor, nggak boleh marah-marahan, gontok-gontokan, nggak boleh. Itu yang sulit itu di situ. Kondisi yang panas 50 derajat, menahan panas, ya kan banyak orang meninggal. Tahun ini 1.300 orang meninggal, salah satunya haji non visa haji. Indonesia 243 kalau nggak salah yang meninggal, banyak yang bukan haji resmi. Itu bagaimana caranya haji tanpa antri itu tadi. Memang harus, kalau tanpa antri ada dua. Ada satu yang resmi, haji mujamalah, harganya 500 juta. Nah, tapi kalau haji yang pakai travel tanpa antri itu 180 juta, tapi itu harus diteliti karena biasanya mereka visanya bukan visa haji. Nah, ini saya tidak menakut-nakutin, saya tidak memberikan, hanya kita harus tahu bahwa kalau selama travelnya bertanggung jawab nggak apa-apa. Tapi saya tidak, tahun ini itu banyak drama, banyak yang ketangkap, banyak yang diusir, banyak yang ada juga yang dideportasi, termasuk itu dari travel. Apalagi yang mandiri ada juga. Tapi nggak usah takut kalau kita yakin sama Allah dan langkah step-stepnya benar. Karena mereka satu, ada pemalsuan. Yang kedua, mereka nggak punya permit masuk ke Mekah. Terus yang ketiga, biasanya mereka yang ketangkap ini shopping, banyak berbelanja, banyak pergi, banyak city tour. Wah, pengen kesinilah. Tujuannya di sana apa? Kita kembalikan lagi, kan gitu. Nah, meskipun itu pakai travel, tapi yang khawatir lagi, saya juga mengetahui langsung travelnya kadang ketika waktu mau Arafah itu dia minta tambah. Padahal kadang sudah 180 juta, ada yang 200 juta, kadang masih minta tambah 20 juta. Katanya Arafahnya naik. Gimana toh sudah akad? Nah, kalau travelnya bertanggung jawab, nah silakan aja. Ya kan? Kalau misal dibalikin ya uang balik, ya kan? Akadnya yang penting jelas. Tapi kalau yang seperti saya, selalu saya menyampaikan kita harus siap segalanya. Termasuk yang naik sepeda juga sama, nggak mungkin dia bisa dapat kuota resmi pemerintah, nggak mungkin. Sama juga. Yang penting kita tahu langkah step-stepnya, itu bisa disusun, dirancang, dapat izin, dapat permit. Alhamdulillah, saya di tahun 2003 itu juga dapat izin, karena ya kita nggak jauh beda dengan negara kita. Ada yang menjual izin-izin itu di sana. Tapi kita juga harus hati-hati karena banyak yang palsu. Itu izin permit masuk ke Mekah juga ada. Kalau travel kemarin lewat gurun pasir, ada yang lewat gurun pasir, ada yang lewat jalan raya. Alhamdulillah tahun ini saya cuma lewat jalan raya. Ada razia, ada polisi, ada pengecekan paspor, visa dan izin masuk. Saya tunjukkan karena saya punya izin. Saya punya izin. Paspor, visa, tasrih mawjud. Mawjud. Udah kelas. Udah. Lewat gitu kan. Jadi itu yang harus selain ruqyah kita, selain doa kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, tentunya yang pertama paling utama adalah keyakinan kita kepada Allah. Kalau duniawi insya Allah, kalau Allah tidak mengizinkan ya susah. Tapi kalau Allah mengizinkan insya Allah jalan step by stepnya itu mudah. Seperti itu. Itu caranya tadi ya, haji tanpa antri. Ada visa mujamalah, ada visa-visa dalam tanda kutip. Ada namanya visa. Kalau yang sekarang ada yang jualan visa amil dan lain sebagainya. Amil juga ini harus juga dicermati. Karena visa amil, visa kerja, visa belajar itu juga harus dicermati. Karena tidak secara langsung dia keluar iqomahnya. KTP. Nah, KTP ini yang untuk mendaftar izin Arafahnya melalui aplikasi. Dan itu biasanya keluar izin Arafah itu biasanya rebutan. Siapa cepat dia dapat. Nah, kalau travel menjual kan kadang kan jual kuota berapa, jemaahnya belum dapat, baru dapat 5, tiba-tiba dapat susulan, ternyata kuotanya habis kan. Ini tanda tanya. Nah, itu. Jangan takut. Yang penting jangan takut.
Yang penting diimpikan, dikolongin tahun berapa, diwujudkan, nabung. Siapa tahu ya Allah, mungkin nggak haji reguler ini baru 5 tahun tiba-tiba berangkat? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Karena saya kenal juga guru saya, Ustadz, beliau istrinya bidan, baru daftar 5 tahun sama ibunya. Alhamdulillah, karena orang yang tidak bisa melunasi haji reguler itu akan digantikan oleh yang lainnya. Nah, kalau kita ternyata memang Allah mudahkan, tiba-tiba kita bisa menggantikan haji reguler yang lainnya yang pada saat itu tidak bisa melunasi karena kan sekarang mahal. Gitu. Jadi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tata cara yang tadi, Afwan, bagaimana dengan berita yang banyak ditayangkan di media sosial? Mereka ditangkap dan dipenjara. Nah ini, subhanallah. Benar, memang benar. Ditangkap, dipenjara. Bahkan kawan saya juga, saya punya kawan, tapi dia tidak lewat saya, tidak diskusi dengan saya. Itu ketangkap. Jadi ceritanya itu saya punya kawan laki-laki 4 di sana. Dia bekerja. Dia visanya umroh, yang satu visa umroh juga 4, yang satu sudah diganti, dia udah exit terus masuk lagi pakai visa yang lain. Nah, ceritanya 3 orang ini keluar di Utaibiyah. Nah ini kawan saya tahu Utaibiyah. Utaibiyah itu pasar yang ramai banget, murah, di deretan Janatul Ma'la. Nah, makamnya Ibunda Khadijah. Itu di samping sana panjang itu Utaibiyah, pasar Utaibiyah. Ketangkaplah oleh muasasah, bukan sama polisi. Karena pada saat itu di tahun sekarang berita umroh yang overstay, visa overstay itu kurang lebih 100.000. Makanya banyak muasasah yang kelimpungan karena takut didenda. Makanya dia asal screening aja, tangkepin orang siapa aja orang Indonesia, ditangkepin semua. Nah kan gitu, awalnya seperti itu. Akhirnya paspor disita, dilaporkan sama polisi, diambillah, dipenjara, singkat cerita dibuang. Kalau yang visa mati atau visa umroh yang itu overstay atau visa umroh yang memang itu dari syarikahnya yang berhubungan dengan yang melaporkan itu, maka akan ditangkap dan didenda dan dideportasi. Tapi yang tidak berhubungan dengan syarikah ini, dia ada yang dipenjara, ada yang langsung dibuang ke perbatasan. Jadi tidak boleh di Mekah. Travel juga ada. Nah, saya mengantongin nama-nama travel juga yang kemarin kebuang, termasuk orang yang belajar dengan saya tapi tiba-tiba jualan haji. Ketangkep juga. Ya, ini saya ceritain ini. Perempuan, ya kan, jemaahnya dia, yang dia ini ustadznya ini belajar dengan saya nggak berani jualan, dia jualan. Singkat cerita jualannya ya kurang lebih ya lumayan ya. Kalau saya mau jualan untungnya banyak ya. Bisa bangun rumah tingkat 7. Nah, lagi sedang awalnya pokoknya jangan sampai memiliki kepastian yang pasti, karena kepastian itu milik Allah. Saya pegang teguh-teguh masalah haji karena berpengalaman dari tahun 2003. Yang mereka yang memberikan kepastian, pokoknya pasti udahlah ngikut kita atas tasrehnya asli, pokoknya kita bisa masuk ke Arafah, kita bisa on time. Blank. Udah kita pasti ada maktab gini-gini. Blank. Haji jangan main-main. Nah, kepastian milik Allah, ya kan gitu. Kecuali insya Allah lah kita berusaha begini. Nah dia pernah bilang sama saya, udah saya ini kok, saya ambil hotel apartemen yang di lokasi sini mas, yang sudah pasti ada izinnya, kan bawa jemaah biar aman, katanya gitu kan. Tapi dalam hati saya tidak, kan gitu kan. Kepastian itu milik Allah dan aman itu ya relatif. Kalau kita bisa mensiasati dan hati-hati, insya Allah aman, kan gitu kan. Alhamdulillah ketangkep. Perempuannya itu, akhwatnya itu lagi di kamar. Tiba-tiba dia mau keluar pintu, didobrak sama polisi, duar jebol pintunya menatap mukanya. Semuanya akhwat di situ masih pakai daster. Langsung dimarahin, abaya. Langsung suruh pakai abaya semua, masuk mobil penjara, dibuang, tidak sampai dideportasi. Kalau yang dideportasi itu yang melanggar aturan. Ada juga yang dideportasi. Nah,
harus disiasati benar baik-baik karena kita bukan visa haji. Seperti itu. Tapi takut ya, saya nggak takut. Saya punya Allah kan. Saya punya Allah dan saya punya izin. Yang penting kita step by step kita harus izinnya yang bisa kita dapat seperti itu. Ada lagi? Boleh. Limit angka. Jadi kalau memang saya ini memang tidak jualan. Jadi kalau limit angka, kalau haji, taruhlah saya biasanya seperti ini. Visa berapa? Tiket pesawat pulang pergi berapa? Terus penginapan berapa? Kita hitung ya kan. Kalau saya praktek sendiri, itu yang saya sampaikan di ini kurang lebih ini hanya anggaran kasar ya, anggaran 50 jutaan itu anggaran kasar. Belum dana-dana ini yang saya berangkat sendiri loh ya. Saya berangkat sendiri. Ini belum makan, hanya tiket pesawat pulang pergi, terus apa namanya? Visa penginapan. Belum tambahan makan. Makan silahkan. Kan gitu. Belum. Kalau penginapan saya sudah penginapan sudah. Terus termasuk tasrih Arafah saya sudah. Nah, kisaran segitu. Nah, kalau mau berangkat sendiri ya silahkan. Kalau berani, tapi jangan mepet punya uang segitu. Iya dong. Kita harus punya space. Makannya belum, itu kan makan belum. Nah, kalau saya kan makan, meskipun tahun lalu saya dapat penginapan gratis, dapat tiap hari ada yang nganter makanan gratis. Kita nggak berharap sama manusia, kita nggak berharap sama Allah. Kita dapat pertolongan orang. Saya diberikan pemikiran yang jernih, bisa berpikir untuk mensiasati dan mendapatkan kemudahan. Itu salah satu pertolongan dari Allah. Saya berpikir jernih, bisa mudah, bisa mensiasati, itu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Jadi kalau misal mau ini online nggak? Nggak. Nah, itu bisa berapa orang? Nanti kalau mau ada pendampingan, tinggal akomodasinya iuran bareng-bareng kan gitu kan? Akomodasi perjalanannya untuk pendampingan, misal taruhlah ya, karena kan per tahun kita tidak bisa namanya tiket pesawat ya. Kalau kita jauh-jauh hari, kita bisa mencari minimal ya tidak terlalu mahal. Tapi kalau mepet-mepet ya tiket pesawat tahu sendiri. Dan rutenya ini harus update. Rutenya harus update. Karena kita untuk keluar ke Indonesianya juga kita harus butuh apa namanya? Treatment juga. Seperti itu. Butuh treatment. Jadi harus kita siasati. Kadang kan ada perubahan. Oh, ini kebijakan Arab Saudi. Contoh tahun 2023 sama 2004 itu ada kebijakan yang berbeda. Tahun 2023 semua visa non haji yang kawan saya ketangkap itu nggak dikeluarkan tahun 2023. Tapi di 2024 itu dikeluarkan. Ada yang dideportasi. Kalau yang menyalahi aturan. Tahun 2024 itu nggak ditangkap, nggak dideportasi. Visa yang saya pakai tahun 2023. Tapi tahun 2024 ada penekanan dari pemerintah, akhirnya dikeluarkan. Nah, untuk mendapatkan visa, untuk mendapatkan penginapan, untuk mencari rute-rutenya ini kan butuh orang yang berpengalaman. Kecuali mau spekulasi dan nekat kayak saya tahun 2023. Tapi kebijakan ini harus dipelajari. Nah, hukum-hukumnya harus dipelajari. Itu tadi. Seperti itu untuk budgetnya. Kalau saya pribadi habisnya kurang lebih di rentan sebelum yang lain-lain itu 50 jutaan. Kalau mau aman ya harus lebih. Tapi kalau butuh pendampingan otomatis kan harus membiayai pendampingnya. Butuh tiket pesawat kan pendampingnya. Nah, karena saya nggak jualan. Kalau tahun 2024 kan gitu, saya gitu. Saya ngomong aja. Kalau mau saya dampingin, mau saya antar, ya saya berikan tiket pesawat. Saya uruskan visa, saya berikan anggaran untuk visanya dan akomodasi. Oh, minimal uang makan, uang jajan, ya kan gitu kan? Syukur-syukur ada tinggalan yang orang rumah yang saya tinggalkan, kan gitu. Karena saya nggak jualan. Tapi murah nggak? Bisa termurah. Mana ada? Kan gitu. Taruhlah 75 juta, 80 juta. Murah apa mahal? Murah. Misal tetap murah.
Sama-sama dengan travel ada yang 180 juta, ada yang 200 juta. Ya murah lah. Bahkan 200 juta pun kalau kita punya uang tetap murah. 500 juta pun kalau punya uang kita murah. Nah kan penggantiannya kan al-hujjaj wal umar wa Abdullah ya jalla yu'ti ma sa'alu wa yastajibu lahum ma wa yukhlifu alaihim ma anfaqad dirham alfin. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu dirham. Nah, ada pertanyaan lagi? Wah, ini cocok ini. Fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i. Kalau belum bisa haji, umrohlah di bulan Ramadan karena pahalanya setara haji bersama Rasulullah. Itikaf kayak kemarin saya alhamdulillah doanya pengen itikaf tiap tahun. Ini lebih legal kalau masalah umroh. Budgetnya bisa diatur. Nah, yang jelas insya Allah yang saya berangkat di tahun-tahun saya bersama kawan-kawan jemaah ngaji dan lain sebagainya, kemarin kita habis jauh di bawah travel. Tapi ya jangan cari fasilitas, ya jangan cari fasilitas karena tujuannya ya sebentar. Karena tujuan kita kan ibadah umroh. Kita itikaf di masjid 24 jam kita tinggal di masjid, pulang hanya untuk nyuci pakaian. Kita tinggalnya di apartemen yang murah saja. Untuk barengan sama kawan-kawan, satu kamar bisa untuk bersepuluh. Taruh barang, kita tidurnya di masjid. Ya kan 10 hari terakhir kan kita itikaf, nggak kemana-mana, ke masjid. Itu saya 10 hari itu nggak kemana-mana di masjid. Saya pulang itu malam takbir, saya pulang ganti pakaian, saya balik lagi besok untuk sholat Idul Fitri. Itu, ya kan hemat kan? Hemat. Kalau Ramadan insya Allah nggak banyak diusir. Tapi kalau selain Ramadan tidur di masjid ya kita susah-susah payah kalau tidur di masjid. Ya. Tapi bisa disiasati. Saya umroh bulan Oktober itu alhamdulillah dapat tiket waktu itu promo 6.500.000 setar dari Malaysia PP. Kita habis berapa Mas kemarin? Nggak ada 15 juta. Kalau ada tiket promo, pernah saya share juga di grup saya. Kalau ada yang mau masuk grup silahkan. Pernah saya suka ngeser promo tiket. Itu 5 juta setar dari Solo pulang pergi 5 juta. Saya nginput 4.800.000. Setelah saya share itu ada 5 juta 5.500.000 itu setar Solo sampai PP Jeddah. Kalau ada promo-promo kayak gitu langsung aja dimanfaatin. Untuk masalah dapat visa umroh, insya Allah banyak kawan yang bisa membantu. Insya Allah saya dan kawan saya bisa membantu. Pendampingan juga saya bisa mendampingi. Kalau nggak ada pengalaman di sana kan tetap bingung, meskipun bisa bahasa Arab. Karena bahasa futsal dengan bahasa amiyah sana beda. Khamsata wa asr 15 kalau bahasa futsalnya di sana bukan khamsata wa asrun, bukan khamtas. Gitu doang. Kalau di sini kan khamsata wa asrun kan gitu Ustaz ya. Kalau di sana bukan khamsata wa asrun, khamtas. Gitu doang. Septas. Coba bingung kan? Kalau ngerti apa berapa nggak ngerti. Nah, kan gitu kan. Pergi anak uridu, anak amal, bukan anak uridu, ruh gitu doang. Semuanya malam siangnya ruh gitu doang. Segitu aja, semuanya bahasanya beda. Bahasa pasaran enggak lolo gue pokoknya gitulah gitu. Bahasanya gitu, Arabnya lolo gue gitu. Bukan bahasa futsal. Jadi bingung orang-orang yang bahasa kitab kadang bingung dia ngomong apa gitu, ngecuplus tapi kita nggak ngerti padahal bahasa Arab tuh. Singkat-singkat semua. Jadi harus ada punya pengalaman dari nanti kita landing dari Jeddah. Ada semua transportasi di sana alhamdulillah semua sudah mudah dan terintegrasi seluruh penjuru. Kita mau kemana pun insya Allah mudah. Tidak seperti tahun-tahun lalu belum ada transportasi yang mudah. Insya Allah. Gimana Ustaz? Oh kisarannya tadi udah saya jawab. 15 juta bisa, 18 juta bisa, 20 juta bisa. Kalau Ramadan tetap mahal. 25 juta bisa. Apalagi kalau mau pakai visa transit. Murah lagi. Mudah-mudahan nanti ada promo PP 5 juta pakai visa transit. Udah PP visa transit, nggak usah nginep, langsung aja umroh 4 hari, ya kan? Ihramnya masukin tong sampah setelah umroh ya kan? Bisa, tapi tetap butuh pendampingan kalau nggak tahu. Kan butuh namanya kalau nggak tahu kan ada yang dampingin.
Apalagi kalau kita mau pakai visa transit, turnya kita di Turki. Wah, enak lagi itu. Enak lagi pakai visa transit, nanti kita city tournya ke Turki. Enak. Kita tripnya di Turki sambil belajar, kita ke Hagia Sophia, kita kesini, kita belajar. Kita di Masjidil Haram punya 4 hari umroh, kita ke Madinah pakai kereta cepat atau pakai bis juga murah, bisa cukup berapa hari? Kalau pakai visa, kalau nyari murah loh ya. Yang namanya murah ya penggantiannya kan Alvin kan penggantiannya kan beda. Semakin mahal penggantiannya semakin banyak. Kalau kita ngikuti hadis tadi. Tapi insya Allah bukan itu tujuannya. Yang penting kan ini adalah salah satu langkah, salah satu terobosan baru. Karena pemerintah Arab Saudi memberikan peluang mudah untuk berkunjung atau ibadah umroh. Salah satunya menggunakan visa transit. Banyak maskapai promo. Kalau tidak promo, insya Allah bisa kok. Satu pondok bilang sama Mas Adib atau bilang sama saya, bikinin dong yang berizin, yang tapi yang murah banget, yang paket hemat, insya Allah bisa. Meskipun saya tidak punya travel, karena memang pernah saya dilamar sama travel dan bekerja dengan travel pernah, tapi setelah kesini banyak profit, banyak ujrohnya yang terlalu tinggi, saya kasihan kepada jemaah. Maka dari itu saya lebih baik mengedukasi, lebih memudahkan. Ternyata ada terobosan-terobosan baru, pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan ibadah umroh, dan saya meyakini bahwa tahun-tahun berikutnya setelah sistem ini sudah baik dan fasilitasnya baik, karena Mina ini akan bukan tidak menggunakan tenda lagi tapi menggunakan bangunan apartemen. Insya Allah setelah itu semua jadi, program 2030 haji pun akan mudah. Saya meyakini ini. Karena di tahun ini juga sama. Ketika pemerintah Indonesia melarang visa non visa haji dipakai untuk pergi haji, tapi ada di sisi lain bertolak belakang. Pemerintah Arab Saudi di bulan Dzulqa'dah kemarin lagi promo di Jakarta, murah-murahan, memberikan kemudahan visa non visa haji di bulan mendekati haji. Ayo kan dipakai orang berhaji, dipakai ke sana untuk, nah itu kan bertolak belakang sebenarnya. Insya Allah kalau masalah umroh legalitas lebih mudah. Nah gitu. Murah Ustaz. Murah aja bilang murah. 50 juta juga murah ya kan kalau punya. Wah, karena pergantiannya lebih banyak. Murah Ustaz. Insya Allah gini Ustaz, kita buat halakoh ya kan. Berapa orang nanti kita kupas ya kan, ini sekian. Kalau mau pakai izin semua bisa dicek online ya kan. Visa kalau kita dianggapnya bohong dicek online, bisa berlaku visa ini. Insya Allah nggak mau saya mau apalagi ingin menipu, ingin berbohong. Insya Allah saya sampaikan apa ada seperti itu, murah mudah. Apalagi pakai visa transit pengen sama Turki atau mana, ya silakan. Insya Allah murah mudah. Yang penting itu tadi, kita mau merancang, mau menginginkan sesuatu ibadah umroh dan haji ini mudah, dan kita benar-benar memprioritaskan dan menginginkan. Murah pun kalau kita tidak menginginkan, sulit, ya kan? Kalau kita tidak menginginkan sulit. Kalau kita tidak menginginkan dan memprioritaskan nomor 1, tahun ini nomor 1 umroh. Yang jadi apa? Rumah lantai 2, mobilnya jadi yang awalnya second jadi baru, kan gitu. Padahal nggak ada kewajiban beli mobil. Bahkan rumah kan kontrak juga bisa. Seandainya kita memprioritaskan umroh terlebih dahulu. Begitu. Ada lagi Ustaz? Boleh. Masih penasaran terkait dengan visa yang haji yang kemarin lakukan itu, maksudnya secara resmi dari pemerintah Arab itu bisa lolos, dan juga bisa dikatakan dari pemerintah Indonesia seandainya ditanya itu berarti aman ya. Maksudnya mungkin bisa dijelaskan visa apa yang dipakai. Yang pertama kemudian yang kedua. Ya. Jujur kalau saya memang ada prioritas untuk umroh dan haji memang nomor sekian, dalam artian karena masih banyak kebutuhan yang menjadi kewajiban yang hari ini harus saya lakukan. Untuk merubah mindset itu seperti apa? Dalam kata saya tadi yang paling mudah, saya masih punya hutang dan itu kewajibannya harus saya selesaikan dulu sebelum saya mikir ke
umrah atau haji. Ya. Kita saja. Ya, untuk persoalan visa yang saya pakai legal nggak? Legal. Karena kita izin ke Arab Saudi itu legal. Kalau bukan waktunya bulan haji, bahkan tahun 2023, kita boleh berkunjung kemana saja. Visa yang saya pakai. Cuman untuk mendapatkan izin ke Arafahnya, inilah yang harus dibutuhkan pengetahuan, terobosan, dan keberanian. Arafah saja. Kalau tahun kemarin di tahun 2023 visa yang saya pakai itu sama-sama visa travel yang biasa jual, yaitu visa ziarah. Visa ziarah terbagi menjadi dua, siyahah dan siyah. Tapi hati-hati, banyak pemalsuan. Hati-hati, banyak pemalsuan, jual murah, pemalsuan. Gitu. Karena itu ada yang menggunakan kapil dan non kapil, ada yang menggunakan non biometrik dan biometrik. Itu harus disiasati. Tidak semua saya menggunakan non biometrik tapi bisa masuk. Ada tahun ini yang menggunakan non biometrik tidak bisa masuk. Kenapa? Nah, ini problem-problem ini harus disiasati. Ada juga yang tahun lalu menggunakan biometrik, saya juga pakai menggunakan biometrik. Ini non biometrik, ada yang nggak bisa masuk, yang plus biometrik, ada juga yang nggak bisa masuk. Ada yang ditolak di Bandara Soekarno-Hatta, ada yang ditolak di Bandara Arab Saudi. Nah, ini butuh momen. Kita harus belajar, oh ini visa ini boleh masuk tanggal sekian. Oh visa ini boleh masuk tanggal sekian lewat ini. Nah, itu harus update. Itu harus update kan? Visanya sama, tapi kita harus update informasi, termasuk izin masuk ke Mekah. Salah satu saya kemarin mendapatkan izin masuk ke Mekah, itu visanya sama. Jadi travel yang jual haji tanpa antri itu selain dia tidak furoda, kalau dia tidak jual haji furoda, saya bisa memastikan visa yang saya pakai sama. Visa yang saya pakai sama, yaitu visa ziarah sama. Tapi juga hati-hati kalau beli. Hati-hati. Kita bisa nginput sendiri sebenarnya bisa, tapi juga hati-hati. Kita sama Mas Adib, saya suka sering cari informasi itu. Hati-hati gitu. Langkah-langkahnya, terus rute, ibarat gini. Turis. Ibarat travel yang ingin pergi ke Simpang 5. Padahal di Simpang 5 ini jalannya ditutup. Jalan-jalan besarnya ditutup, harus bisa masuk itu. Kalau masuk di situ harus punya tiket, izin masuk. Tapi ada yang tidak punya izin masuk, bisa lewat situ. Lewat mana? Anggap aja kalau kasarannya jalan tikus. Nah, ada yang lewat seperti itu. Gitu kan. Tapi kalau ketika sudah sampai di sana di tahun 2023, ketika ketangkap polisi nggak masalah. Tapi tahun ini karena ada penekanan semuanya dikeluarkan. Tapi dia bisa masuk lagi lewat mana? Jalur tikus lagi. Ada memang joki-joki untuk bisa mengantarkan ke sana, tapi biayanya ya kita harus siap, mahal. Apalagi last minute. Aduh, ngeri. Yang biasanya cuma 50 real. Itu kalau last minute bisa sampai 4.000. Coba bayangkan berapa? 18 juta. Itu cuma taksi. Ayo, kalau ketangkap 2 kali. pengen masuk lagi ya. Kalau nggak bisa masuk ternyata last minute. Nah, itu harus step-stepnya, harus ada izinnya. Itu harus izin, memang harus diupdate kan, up to date ya. Untuk tahun kemarin saya bisa dapat izin itu, tapi tahun besok kan saya harus update lagi. Insya Allah ada yang masih sama. Insya Allah tahun besok ada kawan-kawan kita yang pengen ke sana. Udah ada 10. Sudah ada 10. Ya, gitu. Nanti kita halakokan lagi, kita sepakat lagi. Saya sampaikan kesiapannya, karena tahun-tahun ini juga saya sampaikan harus siap mental, siap fisik, siap segala resiko. Kalau meninggal ya jangan protes. Iya, maksudnya jangan protes gini, kok nggak diurus gitu loh. Karena saya nge-share kemarin yang meninggal yang visa non visa haji itu nggak keurus.
Tapi dimakam nggak? Dimakam, karena kewajiban mereka untuk memakamkan. Tapi maksudnya tidak keurus gimana? Dibiarkan dulu, di jalan-jalan meninggal, terkapar. Karena terik matahari, ada yang masih di mana? Di paving, ada yang masih di mana? Di aspal. Saya ada videonya saya. Meninggal gini, ada yang masih di kursi roda duduk ini meninggal. Kalau itu resmi, ada gelangnya, ada ID card tasrihnya, ada maktabnya, di-scan langsung ditelepon. Ini jamaahmu, negaramu, ada yang meninggal di sini, kan langsung diambil sama petugas hajinya. Indonesia contohnya ada petugas haji kan? Diambil sama petugas haji. Tapi kalau kita bukan terdaftar pemerintah, ya jangan protes, ya, terkapar gitu. Tapi tetap dimakamkan. Karena kewajiban seorang muslim memakamkannya kan, kalau nggak dosa semua itu orang Arab, orang Islam semua, dosa semua. Nggak usah khawatir. Sakit jangan protes, obatin sendiri, gitu. Jangan protes. Kalau yang reguler kan tinggal scan barcode, ada petugas kesehatan datang. Ini jangan protes, jaga kesehatan. Nggak makan 2 hari jangan protes. Nggak ada nasi jangan protes. Makan kurma, makan zaitun. Saya tuh sampai ngetes, kalau di sini harus doyan ini, termasuk sahabat saya ini. Kalau di sini harus doyan makanan Arab. Apalagi antum nanti jadi salah satu wasilah atau sarana orang mendampingi ke sini, harus doyan makanan Arab. Kalau nggak doyan ya sudah kita coba. Dicoba mau muntah-muntah. Karena aneh-aneh. Kalau hambar-hambar, kalau nggak enak ya bener nggak enak. Jangan cari nasi. Aduh nggak ada nasi gimana gitu. Jangan. Kalau orang Indonesia reguler makanannya nasi. Kita di sana harus siap tinggalkan nasi. Umroh backpacker, umroh Ramadan harus tinggalkan nasi. Ya kan? Nasi nggak baik untuk kesehatan, nggak baik untuk mata. Apalagi mata nggak baik ya kan? Kalau ditempelin sini nggak baik. Gitu. Buat kesehatan juga sebenarnya nggak baik. Banyak gula. Saya juga berusaha untuk meninggalkan nasi. Bukan mengurangi, kalau kita sudah sebiasa mengurangi nasi, 1 piring jadi habis. Gitu Ustaz. Ya kan? Ada tambahan lagi pertanyaan? Jangan dikurangi nasi ya gitu. Ditinggalkan. Tadi yang 2 adalah prioritas kita apa kan gitu kan? Saya ini sudah berusaha menjadi suatu prioritas tapi belum menjadi prioritas utama. Kita lihat dulu, kurus hutang kita berapa? Hutang ini hutang yang agunan atau hutang personal, hutang perbankan syariah atau konvensional, yang bagaimana Ustaz? Pengen tahu boleh tak? Personal. Nah personal angkatnya personal enak lagi, apalagi sama Ustaz. Ustaz, biar antum nanti dapat pintu surga lagi, ikhlas ya Ustaz. Kan gitu kan? Gini bener nggak? Saya tak berdoa di Multajam sana, mumpung ada paket promo tiket murah ini Ustaz. Ikhlas nggak? Ya wes neng ono tak ikhlaskinya tak tambahi ya. Mungkin nggak Tat? Mungkin. Wah ya Allah saudaraku pengen umroh tenanan tapi sih diutang karo aku. Wes tak ikhlaske karo tak tambahi sangu. Nah, mungkin itu. Kita prioritaskan umroh dulu ini sebagai apa Tat? Impian yang prioritas saja. Utang tetap dibayar. Tapi kan prioritas yang kedua. Contoh gini. Saya punya pendapatan 1 juta, hutang saya 500.000, ya kan? Tapi kalau saya punya impian, itu saya bisa berani menghemat dan puasa, makan, taruhlah 3.000 1 hari, gitu kan? 3.000 1 hari bisa nggak? Bisa, bener. Apalagi yang gemuk-gemuk sudah kayak power bank, sudah punya energi, iya kan? Orang namanya diet fasting, itu kan minum saja 1 hari nggak mati. Orang udah badannya udah kayak power bank, ya kan? Bisa membakar lemak-lemak tubuh kita. Puasa kan bisa, karena kita punya prioritas. Ya Allah mau makan, selah kelingan ibadah. Saya puasa, saya puasa nggak mati. Insya Allah puasa Allah datangkan rezeki. Tiba-tiba Senin Kemis, ada takjil, ada sahur buka puasa di sini. Oleh bungkus, nah gitu kan? Sehari 2 hari kita puasa Dawud kan gitu. Saya pernah kayak gitu, saya niatkan di Masjidil Haram itu puasa Dawud, nggak bisa puasa Dawud. Banyak orang ngasih, eman-eman kalau saya tolak. Nah, itu nggak apa-apa saya batalin ya kan, kalau malaikat yang ngasih.
Kan gitu. Jadi Masjidil Haram nolak makanan, kalau malaikat yang ngasih gimana? Udahlah, saya ini kan sunnah nggak apa-apa, tapi saya membahagiakan orang, saudara saya yang mengasihi, ini pahala, wajib membahagiakan orang. Kita silaturahmi wajib. Wah, posoku tak batal aku mangan. Itu waktu 2023 itu, karena saya tuh tinggalnya kalau nggak di Masjidil Haram di Gua Hiro, tapi alhamdulillah dapat apartemen. Itu tak diprioritaskan tak. Kalau personal nominalnya berapa, pendapatannya berapa. Kita harus memiliki langkah cerdas, inovasi. Selain kita mendapatkan pendapatan, taruhlah pendapatan tetap, gaji honorer, pendapatan karyawan tetap, kita harus berinovasi. Rezeki itu dari arah mana yang disangka, dari semua penjuru. Jangankan cuma dapat dari situ doang. Saya teknisi jualan batu bata, jualan pasir, beneran dapat 50.000, alhamdulillah. Bukan itu yang saya nilai. Allah nilai itu bukan masalah dapat 50.000-nya, dapat 5.000-nya. Saya jualan kerupuk, saya makelaran. Antum jualan apa? Nih saya bantu iklanin. Alhamdulillah laku, alhamdulillah nggak laku. Ya alhamdulillah, jangan innalillah kan gitu kan. Tapi kan Allah nilai kesungguhan itu. Yang Allah nilai dari saya kesungguhan. Ya Allah, sendal jepit ya Allah sudah mau putus. Saya punya uang 15.000. Kalau buat sendal jepit dapat baru, tak tabung ya Allah, tak jahit baik. Beneran tak? Ban saya tipis sudah kayak belot ini ya Allah itu. Kalau lewat warung makan bisa disembelih. Nggak beli ban saya. Kalau naik hujan-hujan gitu pelan-pelan biar nggak jatuh sambil Murojaah Ar-Rahman gitu dan lain sebagainya, karena pengen menghafal Quran kan. Alhamdulillah, mau kecelakaan, mau jatuh nggak jadi jatuh, Allah tolong, kliut gitu, nggak jadi jatuh. Ya Allah, mungkin wasilah saya Murojaah Ar-Rahman dan wasilah saya pengen ibadah. Sampai keluar benang-benangnya, kok ira meledos gitu, aku yang heran nih. Banyak razia. Karena saya pengen ibadah umroh dan lain sebagainya, pengen yang wajib terpenuhi. Oh, motor orang wajib kok. Oh, saya naik angkutan kan, saya sering naik angkutan BRT beneran. Saya nggak beli motor, nggak beli. Saya pengen hidup sehat, jalan kaki. Kadang ke masjid jauh itu pengen ke jalan kaki. Dan saya punya kaki, saya bersyukur gitu. Kalau nggak penting-penting banget ke warung dan lain sebagainya, ngapain? Hemat bensin. Nah, langkah cerdas. Coba kalau kita pergi ke sana hanya cuma naik motor, habis bensin seliter. Lumayan ya ditabung 8.000 ya toh. Gusti Allah melihat yang muhajir tenan jebule sungguh-sungguh wis tabung kan gitu. Allah kan dilihatkan, Allah melihat itu bukan nilai yang kita tabung, tapi kesungguhan kita. Rasulullah tenanan, Abu Bakar le ngancani tenanan nganti dicopot tulo kan gitu kan, ditolong laba-laba biar nggak ketahuan. Nah gitu kan, wasilahnya dapat dulu gitu, sunatullahnya dapat dulu, pertolongan. Sopo ngerti ya Allah, kancaku pengen umroh, wis nabung, sendalnya nggak kayak gitu lah, wis piye toh, hidup pengen umroh, terenyuh hatine takmire, ana duit piro kase kae lu dimangkarke. Mungkin nggak tak? Mungkin. Tenan siapa ngerti tak mirek kerungu. Gitu. Cuma beneran kan gitu. Itu tak. Yang penting kita prioritas dulu aja. Nah, gitu aja. Kan kita yakin kan dengan Allah? Yakin kan dengan pertolongan Allah? Tentu yakin kan gitu. Harus kita meyakini, ya kan? Mas pokoknya madep mantep Gusti Allah ki mesti nulung lah. Wong mosok ra ditulung wong kafir wis dikei dhuwit kei sugih kok. Itu kan. Ada lagi atau cukup? Silakan. Mumpung saya masih kuat ini. Jam berapa? Sampai jam 9. Ada pertanyaan? Kayaknya paling lama ini Tat ya. Sampai jam berapa Tat? Atau cukup? Kalau cukup saya kembalikan kepada pembawa acara. Kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan penyemangat saya dan bagi kita semuanya untuk bisa mewujudkan ibadah haji dan umroh. Yakin saja, insya Allah banyak jalan, banyak langkah. Kalau mau datang ke rumah ngobrol diskusi, rumah saya ada di Mijen Fortuna, nggak apa-apa Ustaz. Kalau mau pengen ibadah umroh bareng-bareng, pengen ibadah yang bisa low budget,
insya Allah saya banyak kawan yang bisa membantu, termasuk visa resmi, termasuk izin psikopatuhnya yang resmi. Jadi kita di bandara di sana, nah legal semua. Insya Allah saya ada kawan, saya sudah belajar dari tahun 2015 sampai sekarang. Kalau backpackeran saya tahun dari 2018. Kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal sekali dalam seumur hidup bisa ibadah umroh dan haji. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan apalagi di malam Jumat yang sangat mulia ini. Saya yakin bedol desa, bedol takmir masjid semuanya, pondok pesantren kita bisa bareng-bareng, insyaallah bisa bareng. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.